Pernah nggak sih lu merasa bingung tentang bagaimana mengatur keuangan, investasi, dan menilai kesuksesan dalam hidup? Atau mungkin pernah merasa cemas karena penghasilan yang nggak kunjung memuaskan? Atau galau karena gagal dalam investasi? Nah, kali ini gue punya rekomendasi buku yang bisa menjadi jawaban dari semua pertanyaan dan kekhawatiran lu orang. Oke, jadi buku yang kita bahas kali ini adalah The Psychology of Money, karya dari Morgan Housel, yang mana buku ini merupakan sebuah kewajiban yang harus lu baca. Kenapa? Pertama karena buku ini viral ya. Tapi kalau viral itu kan bukan sebuah alasan ya kenapa kita baca buku ya. Tapi namanya viral pasti punya alasan, yang mana buku ini ternyata bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi buku ini nggak cuma membahas soal teknis keuangan, tapi juga cara pandang uang, investasi yang lebih dalam dengan bijaksana. Ya, jadi buku ini bisa membantu kita semua memahami perbedaan pandangan orang tentang uang, mengubah definisi kesuksesan, menghubungkan uang dengan kebahagiaan, dan masih banyak lagi sih. Oke, jadi dengan membaca buku ini, kalian akan menemukan cara menghadapi masalah keuangan dengan lebih tenang, mengelola uang dengan lebih baik, menjalani hidup dengan lebih seimbang, dan ujung-ujungnya bisa bikin bahagia. Oke? So, jangan ragu untuk menyelami The Psychology of Money dan menjadikannya panduan dalam perjalanan keuangan kalian semua. Oke, Fit Squad ya. Dan di video kali ini gue akan bahas poin-poin pentingnya aja. Untuk lengkapnya, of course kalian harus baca bukunya langsung ya. Tapi ya, gue akan bahas poin-poin penting di mana poin-poin penting ini yang langsung gue aplikasikan dalam hidup gue. Ya, so let's get on. Oke, V-Squad, kita langsung mulai dari poin yang pertama. Poin pertama adalah berbeda latar belakang, beda juga cara pandang uang. Ya, jadi masing-masing punya sejarah, pengalaman, edukasi yang beda. So, dengan hal tersebut, itu bisa membuat orang melihat uang, ngatur uang, berbeda-beda. Oke, so gue langsung masuk ke sampling aja. Contoh aja nih, ada seorang pria bernama Andi, lahir di keluarga besar yang hemat, sedangkan ada seorang lagi bernama Budi, tumbuh di keluarga yang suka pesta pora. Ya, jadi Andi pasti punya kebiasaan lebih hemat, sementara Budi mungkin lebih boros. Jadi penting untuk menghargai perbedaan pandangan orang tentang uang dan belajar dari perspektif mereka. Ya, jadi ceritanya ada seorang tokoh yang tadi gue bilang, si Andi dan si Budi, akhirnya bekerja di tempat yang sama. Awalnya mereka sering berdebat soal cara mengatur gaji, tapi setelah ngobrol dan saling mengerti latar belakang masing-masing, mereka jadi saling belajar dan lebih bijak soal uang. Nah, di poin yang kedua, ada pembahasan mengenai kaya dan sukses itu beda. Ya, jadi punya duit banyak itu memang enak, tapi ingat, kadang hal yang paling membahagiakan itu yang simple dan gratis. Tahu nggak? Jadi sukses itu nggak cuma soal banyak duit, tapi juga hidup yang seimbang dan bahagia. Jadi jangan fokusnya ke nguber materi aja. Oke? Jadi ngomongin soal sukses dan banyak duit, hidup dan seimbang dan bahagia, kita langsung masuk ke story-nya aja ya. Pak Haji Ismail adalah seorang pengusaha sukses, tapi jarang punya waktu buat anak dan istrinya. Suatu hari dia sadar keseimbangan hidup itu penting dan mulai kurangi jam kerjanya. Akhirnya dia dan keluarganya bahagia meskipun penghasilannya berkurang sedikit. Oke? Dan di poin yang ketiga, kita langsung bahas tentang uang dan kebahagiaan nggak selalu berbanding lurus ya. Punya banyak duit memang enak, tapi ingat, kadang hal yang paling membahagiakan itu hal yang simple dan gratis ya. Nah, jadi masih nyambung dengan poin yang sebelumnya, kita langsung masuk ke story. Lia adalah seseorang yang super sibuk kerja. Ya, jadi bekerja terus, workaholic, dan suatu hari dia dapat bonus yang besar. Tapi dia sadar kesehatan dan hubungan dengan teman-temannya terabaikan. Akhirnya dia putuskan membuat liburan bareng teman-temannya. Dia merasa lebih bahagia meskipun nggak pakai duit dari bonusnya. Oke, sekarang kita bahas di poin yang keempat, di mana yang namanya sabar dan konsisten itu penting banget ya. Jadi investasi itu kayak olahraga, butuh waktu dan disiplin. Jangan terburu-buru atau gampang menyerah ya, tapi jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dalam investasi, kamu perlu jaga konsistensi dan kesabaran. Hasil yang bagus nggak mungkin muncul dalam semalam ya. Ceritanya, ada seorang
tokoh bernama Rina mulai investasi saham. Awalnya dia sering panik saat harganya turun, ya, FOMO biasanya, baru mulai-mulai. Tapi setelah belajar sabar dan tetap konsisten, akhirnya dia dapat untung yang lumayan dalam jangka panjang. Oke, di poin yang kelima adalah gagal dalam keuangan itu adalah hal yang biasa, asal kita belajar dan nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi. Oke, kesalahan dalam keuangan itu wajar, asal kita belajar, nggak ngulangin lagi, dan cari tahu kesalahannya karena apa ya, gitu. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya. Rudy pernah rugi investasi karena tergiur janji untung cepat. Setelah itu dia pelajari lebih dalam soal investasi dan nggak pernah terjebak lagi dalam skema seperti itu. Nah, dalam dunia psychology of money ya, psikologi keuangan, ada beberapa hal yang nggak bisa diprediksi ya. Meskipun kita bisa baca forecasting, kita bisa melihat kemungkinan ke depan akan terjadi seperti apa, ya bisa ngeramal lah gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang ada, tapi yang namanya pasar uang itu seringkali nggak bisa ditebak, oke? Meramal oke, tapi hasilnya akan pasti begitu? I don't think so. Pastinya kita harus prepare lah untuk segala sesuatu yang terburuk kalau terjadinya akan seperti apa dan kita harus bagaimana. Nah, kita langsung masuk ke cerita ya. Jadi ada seorang tokoh bernama Dina pernah terjebak dalam situasi di mana dia harus pakai tabungannya karena krisis finansial yang nggak diduga. Setelah itu, Dina lebih siap dengan dana darurat dan belajar bahwa nggak semua hal bisa diprediksi. Seperti itu. Oke, di poin yang berikutnya adalah poin yang ke-7, di mana penting untuk kita belajar dan meluangkan waktu untuk mengerti tentang uang. Ya, rajin-rajin baca, kemudian diskusi sama orang, kemudian untuk makin paham, luangkan waktu juga untuk kita ngikutin seminar, workshop, dan of course itu bisa menambah kita punya pengetahuan tentang uang. Lebih pandai juga nanti dalam membaca sebuah peluang. Oke, kita langsung masuk ke story-nya. Eka awalnya nggak tahu apa-apa soal tentang investasi. Mulai rajin baca buku, nonton video, gabung komunitas, ikut workshop. Setelah beberapa bulan, Eka jadi lebih paham dan bisa mengelola uang serta investasinya dengan lebih baik. Oke, Fisquad itu dia tentang 7 poin ya yang mau gue bahas dari buku The Psychology of Money. Oke, dan hubungannya apa nih dengan Wellness Plus ID yang mana sebuah channel yang membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih fit, produktif, dan percaya diri. Hubungannya adalah ketika lu punya pengetahuan, lu akan lebih percaya diri untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita ya. Kita akan lebih pede karena kita tahu cara ngadapinnya gimana, cara ngatasinnya gimana, langkah-langkah harus kita lakuin apa, dan of course kita berkembang seperti apa. Dan of course kalau misalnya kita menghadapi masalah, cara paling bagus adalah kita punya pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan yang paling cepat kita dapatkan bisa dari buku. Ya, makanya gue pikir ini bermanfaat juga sih untuk kita bikin lebih pede. Dan gue bikin segmen yang namanya Brain Books. Ya, jadi kita ngasih makan otak kita, memberikan otak kita pengetahuan supaya kita lebih pede dalam menghadapi masalah sehari-hari. Ya. Itu sih tujuannya. Dan pada akhirnya, kalau nyambung sama buku The Psychology of Money, pemahaman yang baik tentang uang dan investasi membuat kita lebih mampu mengatur keuangan pribadi, akhirnya kita bisa fokus sama pekerjaan atau bisnis kita, dan akhirnya kita nggak lagi khawatir tentang masalah-masalah keuangan. Kita bisa lebih fokus dalam hal-hal penting dalam hidup seperti karir, keluarga, dan juga self-development. Oke? By the way, gue punya kabar gembira buat teman-teman semua yang mungkin lagi nonton, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin pekerja kantoran, ya, yang pengen lebih fit, produktif, dan percaya diri. Ya, masih nyambung sama keuangan? Ya, benar. Jadi kalau nyambung sama keuangan, ya of course kita ngomongin ketenangannya. Tapi kalau lo mau fit, of course lu harus olahraga. Itu sih kayaknya susah ya, kita cari alternatif dari keuangan untuk bikin kita lebih fit. Gak bisa, kita harus olahraga. Dan seringkali ketika ngomongin soal olahraga, orang tuh males olahraga karena ribet dan harus banyak persiapan. Makanya di video ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa gue punya kelas virtual gym, dimana kelas ini bisa bikin lu olahraga tanpa harus ribet dan banyak persiapan. Fleksibel, kita juga punya beragam kelas, dan of course lu bisa interaktif langsung dengan instruktur yang ngajar ya. Jadi harusnya sih ya nggak ada alasan lagi buat malas olahraga, dan harapannya lu bisa lebih disiplin dan konsisten dalam olahraga yang mana bisa menjadikan diri lu lebih fit, produktif, dan pada akhirnya percaya diri.
Oke, jika lo suka dengan channel Wellness Code ID, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Biarkan update video kita selalu mengganteng. Kesehatan, kebugaran, dan tips keuangan akan menghampiri kita tak terduga penuh kejutan. By the way, barusan pantun ya, tapi kok kayaknya aneh. Ya udahlah. So, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.